Shalom. Shalom. Selamat pagi yang indah ini. Tuhan berikan kepada kita untuk datang menyembah Tuhan dan gunakan kesempatan ini karena kerinduan kita untuk bertemu Tuhan, kerinduan kita untuk berbakti kepada Tuhan. Mari kita awali dengan kita puji Bapa aku datang.
Terima kasih Tuhan. Menyerahkan hati pikiran kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Ini suasana Natal lebih kok sajanya. Mari kita sambut ya hari Tuhan ya, kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita merasa bahagia karena Tuhan telah layak kita. Mari kita pujikan lagu Selamat Hari Natal. Mari kita pujikan ini sambil bangkit berdiri. Sudah salam ke teman-temannya kalau Natal. Haleluya. Nah ya, selamat Natal ya. Mungkin belum menyampaikan selamat Natal kepada saudara-saudaranya ya. Selamat Natal dan tahun baru ya. Tuhan berikan ke kita kekuatan. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan hadir ada di hati kita. Mari kita lanjutkan dengan pujian. Hai mari berhibur. Hari Jumat kemarin ya. Kamis. Kamis. Apa? Jumat. Apa Natal itu? Apakah Natal hanya muji Tuhan, menyembah Tuhan? Apa Natal cuma baju baru, ada sinterklas, ada lilin,
Apa mana Natal? Nah, Kerendahan firman hati. Tuhan Jumat kemarin. Kerendahan hati, taat. Ada dua ya. Tuhan telah rendah hati turun ke bumi ya. Karena begitu sayang kepada kita. Dan dia juga taat melakukan apa yang diperintahkan. Begitu juga kita ya. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus rendah hati untuk melayani bersama dan juga taat untuk melakukan perintah Tuhan. Itu yang perlu kita maknai di Natal hari ini itu. Mari kita lanjutkan dengan pujian dari Pulau dan Benua. Gimana cara memuliakan Tuhan? Gimana? Banyak. Kita muliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala perbuatan kita muliakan Tuhan. Jangan memuliakan Tuhan pas di gereja saja, tapi juga di rumah kita muliakan Tuhan. Dimanapun kita berada memuliakan Tuhan. Kita punya penebus, kita punya Tuhan yang sungguh indah. Mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ini sudah minggu terakhir ya, minggu terakhir tahun ini. Mesti banyak berkat. Ini ya. Shalom Bapak Ibu, selamat Natal, puji Tuhan ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau tahu, Selasa kemarin itu luar biasa yang kami hadapi Bapak Ibu ya. Gresia ini memang sakit. Hari Senin saya tes darah itu katanya dari lab itu hasilnya tipes dan memang agak turun trombositnya. Nah, tapi dia batuk Bapak Ibu ya. Terus dari pihak lab bilang begini, ini diperiksakan saja dahaknya Ibu, riaknya itu. Terus diperiksakan, ternyata nggak bisa keluarkan riak gitu ya. Terus nggak bisa keluarkan riak, akhirnya balik lagi
katanya, Bu, minta sama dokternya obat untuk bisa mengeluarkan riak. Saya kembali ke klinik, saya minta dan diberikan Bapak Ibu ya. Saya pulang itu jam 11, jam 1 itu, jam 12 saya minumkan karena setelah selesai makan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mulai dari jam 1 itu sudah mulai katanya, Mi, aku kok gak bisa tidur, maka aku kok maunya melek terus. Saya bilang, dia tidur, dipaksa tidur, ayo istirahat. Tapi dia bilang, gak bisa, ayo kita berdoa. Kok dia semakin takut. Nah, saya ajak berdoa. Terus setelah kita berdoa itu, sudah bisa, Mi, sudah bisa. Nah, Bapak Ibu, setengah jam kemudian lagi, itu sudah matanya itu sudah ke atas, balik gitu ya. Dan ini kencang sekali di belakang itu, sudah tidak bisa apa-apa. Saya tegak gini sudah tidak bisa, jadi jangan terus. Nah, Bapak Ibu, saya menangis, saya berdoa kepada Tuhan dan kita cepat-cepat bawa kembali ke klinik. Ternyata dokternya sudah pulang, yang ada perawatnya dia bilang coba bawa ke dalam Ibu, coba dikompres, tapi tetap nggak bisa Bapak Ibu ya, tetap kencang dan dia sudah kejang-kejang. Saya semakin takut Bapak Ibu ya, ini kenapa? Apa karena obat tadi keracunan sudah diminumkan, degan juga tidak ada efeknya. Akhirnya kami langsung bawa ke UGD. Sepanjang perjalanan saya menangis Bapak Ibu ya. Saya menangis, saya menyembah Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan. Karena saya sudah tidak tega lihat anak ini ya. Badan segitu besar dia sudah tidak bisa. Saya ini megangi dia di mobil itu sudah tidak kuat karena terus kencang-kencang terus kejang-kejang Bapak Ibu ya. Saya menangis. Sebentar dia tenang dan kembali lagi. Nah, kalaupun tenang nggak bisa apa ini, dia minta harus ditekan gini ya. Tapi ditekan pun dia nggak bisa tidur Bapak Ibu ya. Saya semakin takut. Puji Tuhan, perjalanan dari Bambe ke Wiyung Sejahtera itu tidak ada macet Bapak Ibu ya. Walaupun di Karangpilau itu lampu merah, sebentar langsung lagi kami sampai di rumah sakit. Di sana langsung ditangani dan disuntik. Sebentar akhirnya sudah mulai agak tenang. Ini sudah lemes, jadi saraf-saraf di dalam lehernya itu sudah lemes. Ya, akhirnya disuruh tunggu dulu di situ dan memang rasa takut itu ada Bapak Ibu ya. Saya takut sekali dan akhirnya sebenarnya dokter bilang ini kita juga sepakat opname saja. Nah, tetapi karena keadaan sekarang ini BPJS itu tidak mempunyai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu tidak ada kamarnya Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak bisa digabung dengan yang lain. Nah, akhirnya dokter bilang ini hanya ada satu jalan bisa opname tapi di ruang VIP. Nah, saya tanya berapa satu malamnya kalau di ruang VIP? Dia bilang kamarnya saja 750, belum dokter dan belum obat-obatan. Nah, saya bilang ini kira-kira dok bisa enggak 3 hari? 3 hari opname. Oh ya belum pasti Ibu, mungkin 1 minggu lah paling cepat. Nah Bapak Ibu ya, saya pun berpikir juga ya, saya tanya lagi, apakah ruangan saya bayar dokter, apakah bisa di cover sama BPJS? Dia bilang tidak Ibu, ini semuanya harus pribadi, tidak ada BPJS-nya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sejenak berdoa, ini bagaimana Tuhan? Apakah saya cari rumah sakit yang lain? Memang dokter menyarankan cari rumah sakit yang lain. Nah, terus saya tanya, dokter bagaimana kalau saya tinggal anak ini sebentar di sini biar saya cari rumah sakit yang tidak bisa Ibu, langsung aja dibawa. Nah Bapak Ibu, saat itu saya kembali berdoa, saya katakan Tuhan, memang rasa ketakutan, khawatir terjadi seperti yang siang tadi saya takut ya. Tapi saya bilang Tuhan sudah, saya akan bawa anak ini pulang.
Dan saya ambil keputusan, saya bilang ke dokternya, ini aja dokter, ini kan UGD tidak ditanggung BPJS. Saya bilang tidak apa-apa, kami minta obat resepnya dan kami bawa pulang. Kami sepakat bawa pulang dan kami tebus, kami bayar semua pengobatan UGD. Bapak Ibu, sepanjang malam itu memang rasa takut ada. Dia sendiri tidak tidur sama sekali. Kami sampai di rumah itu jam 11 lebih, hampir setengah 12. Saya masakkan air, semua mandi keramas semua, terus semua baju sudah dimasukkan di tempat cucian. Akhirnya sebelum tidur juga dia, ayo mami kita berdoa. Bapak Ibu, setelah kita berdoa sepanjang malam dia ketakutan. Saya bergerak saja, dia sudah kebingungan ya. Jadi tangan saya itu harus dia pegang terus sepanjang malam. Dia juga mungkin takut, trauma dengan, karena dia sadar waktu dia kejang itu dia sadar. Dia bisa jalan tapi tidak bisa lihat ke bawah, hanya di atas saja seperti ini Bapak Ibu ya. Terus sudah sepanjang malam dia tidak tidur, dan besoknya kami bersyukur tidak terjadi apa-apa lagi Bapak Ibu ya. Dan besoknya dia sudah mulai tidur. Kami minumkan obat resep yang dari dokter itu, dan sampai hari ini puji Tuhan dia sudah mulai sehat Bapak Ibu ya. Satu hal yang saya ambil kesimpulannya, memang Tuhan punya rencana semuanya. Saya katakan kepada dia, kamu berjanji sama Tuhan. Memang namanya anak-anak ini mungkin pelajaran bagi semua anak-anak ya, yang suka main HP sampai tengah malam. Itu tidak baik. Itu syarat-syaratnya itu semua itu berbahaya Bapak Ibu ya. Dan saya bilang sama Grecia, kamu bilang sama Tuhan kalau kamu bertobat. Kamu minta ampun sama Tuhan, kamu harus bertobat. Jangan main HP sampai tengah malam. Boleh main tapi hanya sebentar. Nah Bapak Ibu, dia juga menangis. Dia bilang, Tuhan tolong Grace, Tuhan tolong Grace, Tuhan ampuni Grace. Nah Bapak Ibu, saya percaya lewat kejadian itu dia bisa berubah. Saya katakan selama ini kamu melayani tidak sungguh-sungguh. Kamu berbuat sesuatu untuk Tuhan tidak sungguh-sungguh. Mungkin hanya terpaksa karena dia anak seorang gembala mungkin ya. Tapi saya katakan kamu harus bertobat. Kamu minta ampun sama Tuhan. Kamu katakan kepada Tuhan, aku mau lebih sungguh lagi melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu, saat dia berdoa dia tenang sebentar. Saat dia berdoa dia bisa tenang lagi. Puji Tuhan, biarlah janjinya kepada Tuhan itu dia tepati Bapak Ibu ya. Dan sampai sekarang dia sudah mulai sehat, walaupun efek dari obat itu tidur saja ya. Bangunnya hanya makan, minum obat, terus tidur lagi. Nah puji Tuhan dia sudah mulai sembuh, walaupun malam itu karena saya tidak buat tidur sama dia di bawah, saya tinggal sudah mulai malam Bapak Ibu. Tadinya dia ketakutan, ke kamar mandi nggak berani, kemana pun nggak berani ya, tidur sendiri nggak berani. Puji Tuhan dia sudah dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah setiap janjinya kepada Tuhan dia akan tepati ya. Bagi anak-anak semua, tolong jangan mainan HP sampai tengah malam ya. Karena dokternya memang bilang ini syaratnya memang semua terganggu. Ini tolong jangan kasihkan HP. Ini banyak efeknya dari HP ya. Dokternya bilang seperti itu ya. Jadi anak-anak sekali lagi yang belum mengalami seperti Grace, bertobat ya supaya tidak sampai mengalami seperti Grace ya. Tidak bisa jalan. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Peringatan ya anak muda, remaja yang suka main HP. Itu Tuhan berikan peringatan pada anak-anak supaya taat perintah Tuhan, supaya mengerti HP itu nanti jangan dibikin jadi berhala ya. HP itu banyak gitu tapi nanti lama-lama jadi berhala. Apa-apa HP
dipanggil si ya pasti HP ini. Mungkin ada yang mau nyambung. Nah, sebelumnya kita pujikan Allah dasar dari utara ke selatan. Tuhan telah berikan kita setahun ini ya, kurang berapa hari kita akan melalui tahun ini. Kita jangan takut, selama setahun ini corona ada, tapi kita tak takut. Kita punya Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita bisa melaluinya sampai saat ini. Maka tahun depan kita serahkan Tuhan, melangkah pada Tuhan untuk bisa tetap bersama Tuhan melalui tahun yang akan datang. Mari kita siapa dari kita untuk mendengar firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita pujikan seperti palunnya. Sungguh kehadiran adalah untuk kita. Kita renungi kata-kata berjudi.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa walaupun banyak hal yang sudah kita lewati, tetapi pagi hari ini kita ada di minggu terakhir 2020. Saya mau tanya dulu, siapa yang sepanjang tahun 2020 banyak masalah? Jangan malu-malu tuh, angkat tangan. Ada nggak masalahnya yang nggak selesai? Apa artinya ini? Tuhan selalu menyertai kita. Inilah tema
khotbah pagi hari ini, Immanuel. Ya, saya baru tahu juga ternyata ini menjadi tema Natal nasional, ya, namanya disebut Immanuel. Tapi sebelum saya menyampaikan Immanuel ini, saya ingin kembali mengulang makna Natal supaya ini menancap dalam pikiran kita dan menjadi karakter, menjadi style kita. Ya, makna dan tujuan Natal kita melihat kemarin Yesus, seorang yang taat, meninggalkan kerajaannya, mengosongkan dirinya, melepaskan semua hak dan merendahkan diri menjadi hamba, menjadi manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dia taat sampai mati. Dan ada beberapa tokoh lain di seputar Natal ini yang menunjukkan juga ketaatan. Bapak Ibu, sebutlah Maria. Ketika malaikat datang kepadanya, Anda bisa baca itu di Lukas pasal 1. Malaikat datang kepadanya lalu menyampaikan salam. Salam hai engkau yang dikaruniai. Maria kaget dengan salam itu. Lalu malaikat menyambung, jangan takut sebab engkau akan mengandung. Ya, sebab engkau akan mengandung. Saudara dikasih Tuhan, Maria terkejut dengan kalimat itu. Lalu dia membalas kata malaikat itu dengan kata, bagaimana itu mungkin sebab aku belum menikah. Tapi malaikat berkata, Roh Kudus turun atasmu dan engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ialah yang akan menanggung dosa seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sebut ini ketaatan karena Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Rahimnya dipinjam, hamil, belum nikah. Kalau sekarang itu tren, itu biasa. Orang dengar, oh itu nikah sudah hamil dulu, biasa. Tapi dulu di zaman norma itu masih sangat dijaga. Zaman Alkitab itu sesuatu yang luar biasa. Melepaskan harga diri, melepaskan kehormatan sebagai wanita, lalu taat. Yusuf ketika dia mendengar tunangannya hamil, dia berniat menceraikan. Artinya apa? Artinya dalam hatinya dia sudah gak suka dengan si Maria. Kenapa? Ternyata dia selingkuh. Dalam pikirannya si Yusuf berarti selingkuh. Artinya apa Pak? Artinya dalam pikiran kebanyakan orang, hamil tanpa suami berarti selingkuh. Yusuf saja kekasihnya, tunangannya berpikir demikian. Berarti orang banyak pun berpikir demikian. Ya, Maria ini selingkuh, hamil di luar nikah. Saya belum menyentuh dia sudah hamil. Berarti dia berhubungan dengan pria lain. Tapi malaikat datang ke dalam mimpi dan berkata, Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Lalu Yusuf segera meminang Maria menjadi istrinya. Dia taat walaupun cuma dapat mimpi. Ini loh Natal Pak. Ini yang namanya benar-benar Natal. Natal itu patuh. Natal itu taat. Sudahkah kita taat di Natal ini? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita, melepaskan harga diri kita, ego kita, martabat kita, nama baik kita demi Yesus? Atau malah kita mengorbankan Yesus demi nama baik? Anda pikir baik-baik. Tetapi
Tapi yang menarik saudara, kita baca dulu Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Di Alkitab Bible ayat yang kelima, tapi di gadget ayat yang keenam. Di laptop juga ayat yang keenam. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Keempat nama ini adalah gelar dari Yesus. Kalau kita telaah secara etimologi atau secara bahasa, jangan ditutup dulu. Kita bisa lihat di sini sesuatu yang agak ganjil, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Menurut saya ini ganjil. Ini agak aneh. Kenapa? Kalau Anda punya anak itu untuk siapa? Untuk saya yang punya anak, betul? Tapi Alkitab mengatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Berarti anak ini istimewa. Karena yang punya anak ini bukan hanya bapak dan ibunya, tapi kita, kesaksian Yesaya. Kita. Sebab dia yang menanggung dosa umat manusia. Saya kemarin bilang bahwa Natal itu buat surga keprihatinan. Surga prihatin karena harus melepaskan Yesus turun ke bumi menjadi manusia. Dari Allah menjadi manusia saja sudah penurunan derajat yang luar biasa. Tapi masih ditambah dengan lahir di kandang, tidak manusiawi. Ya, itu Natal. Tapi gelar lain dari Yesus, selain dia adalah penasehat ajaib, saya nggak bahas ini, cukup lama nanti kalau dibahas, lain waktu mungkin kita akan bahas. Dia disebut penasehat ajaib, ya. Kalau ada keluhan kita bisa berseru kepada Tuhan dan dia pasti punya jawaban. Dia juga Allah yang perkasa, dia punya kekuatan dan kekuasaan, dia Bapa yang kekal, dia punya kekekalan, dia juga Raja. Dan kalau kegalauan kita, kesedihan kita, kekhawatiran, ketakutan kita bisa diselesaikan oleh Yesus, sebab dia akan memberikan damai karena dialah rajanya. Tapi juga ada gelar lain, ya, ditulis di Matius pasal 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebenarnya konteks ayat ini itu munculnya justru di kitab Yesaya 7 ayat 14. Tolong buka Yesaya 7 ayat 14. Itu konteksnya ketika Raja Ahaz, Raja Yehuda, sedang dikepung oleh Raja Aram, Baesa, dan Raja Israel. Ayat di atasnya ya, tidak kita baca. Situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh Ahaz itu, dia sedang menghadapi dua buah negara yang bersatu berkoalisi menyerang Yehuda. Israel itu disebut Israel, dia di bagian utara. Seperti kita tahu bahwa Israel itu setelah Salomo terpecah menjadi dua,
Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara itu 10 suku, Israel Selatan itu cuma 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Ya 10 suku di Israel Utara. Nah, Israel Utara ini pada zaman Ahaz, Raja Ahaz, berkoalisi dengan Raja Aram menyerang. Atau lebih baik kita baca deh, Yesaya pasal 7 ayat yang pertama. Ayat yang pertama 7 ayat 1. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Luar biasa, Bapak Ibu. Israel itu negara kecil, bukan Israel yang saya maksud, Yehuda. Kalau sekarang ini kita tahu Israel itu pernah diserang oleh 7 negara Arab yang ada di sekitarnya, tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Ini 2 negara besar, negara Aram dan negara Israel, pecahan dari Yehuda yang punya 10 suku, jelas jauh lebih besar daripada dia yang hanya 2 suku, menyerang, tapi tidak dapat mengalahkan. Kita kembali ke ayat yang ke-14. Ini yang saya sebut tadi tandanya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Karena Immanuel itulah Ahaz tidak bisa dikalahkan oleh 2 negara berkoalisi. Saya kurang setuju sebenarnya dengan terjemahan LAI di ayat 14 ini, sebab bahasa Inggrisnya dan bahasa aslinya menyebutkan seorang perawan. Ini disebut apa? Perempuan muda. Anda bisa melihat bedanya. Perempuan muda belum tentu perawan. Perempuan yang masih muda disebut perempuan muda. Ori ini masih muda enggak? Masih muda. Tapi karena dia sudah menikah, dia tidak bisa disebut perawan. Ring sudah sanggup menjebol gawang Ori, sehingga tidak perawan lagi. Tapi, saudara, mungkin ini simpel, tapi ini menciderai Alkitab. Kenapa? Karena Yesus lahir dari seorang perawan, belum pernah kesentuh laki-laki. Yang nyentuh dia pertama kali Roh Kudus. Ya, kita lupakan itu, kita masuk kepada janji Tuhan. Sesungguhnya seorang anak darah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan disebut Immanuel. Immanuel itu bahasa Ibrani, terdiri dari 2 suku kata, Imanu dan El. Imanu itu artinya menyertai kita, bersama kita, dengan kita, dan El itu Allah. Jadi Immanuel artinya Allah menyertai kita, Allah bersama kita, Allah dengan kita. Ahaz membuktikan Immanuel ini, sekalipun dia diserang oleh 2 negara yang berkoalisi, tapi tidak dapat dikalahkan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Immanuel ini, Yesus yang sama ini menyertai Anda dan saya juga. Makanya di awal saya tanya, siapa yang punya masalah di sepanjang tahun ini? Yang gak ngacung isi. Asli nih, wakeh masalah. Loh, tapi saya tanya, dari sekian banyak masalah, selesai enggak? Ada yang belum selesai. Ada, harus kita akui, ada yang belum selesai. Tapi rentetannya itu semuanya sudah selesai. Seringkali kita berpusat, berfokus hanya kepada masalah, sehingga kita tidak sadar bahwa Allah menyertai kita. Ketika kita dihadapkan dengan masalah sulit, kita ngeluh. Saya ulang kembali pembacaan Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati berarti berapa ya? Ini 2020 kurang berapa hari? Ini 27 ya. Jadi kurang 4 hari. Sudah 361 hari kita lewati. 361 hari yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan persoalan dan pencobaan. Ada yang diberkati berlimpah-limpah di tahun ini, tapi ada juga yang mengalami kesialan. Bu Joko jatuh kakinya sampai pincang sampai hari ini, itu di tahun ini, betul ya Bu ya? Masalah banget. Yang nubruk kurang tanggung jawab lagi ya, tidak diselesaikan sampai tuntas. Dan saya yakin Anda semua punya masalah. Tapi Tuhan berjanji bahwa masalah itu akan diselesaikan. Kenapa? Karena Dia Immanuel. Karena Dia Allah yang menyertai kita. Jangan pernah takut. Perjalanan kita masih panjang. Kalau sampai lewat tanggal 31 kita masih diberi nafas oleh Tuhan, berarti Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2021. Apakah 2021 masalah akan selesai? Bisa ya, bisa tambah akeh. Hari-hari ini dunia mulai disibukkan, jadi tambah sibuk dengan berita yang baru karena munculnya varian baru COVID-19 varian baru di Inggris. Nah, sekarang sudah masuk ke Singapura, mungkin sudah ada di Indonesia. Satu masalah ini saja. Di varian baru ini ditengarai menularnya lebih cepat. Mungkin masa inkubasinya tidak 4 hari, mungkin cukup sehari. Lebih cepat penularannya. Kemungkinan setiap orang tertular ada. Tak berdiri sampai cek nanti. Kemungkinan besar sudah ada di Indonesia karena pakar virus mengatakan hal yang seperti saya. Kemungkinan besar karena beritanya sudah dari sejak September, sekarang sudah Desember, berarti sudah lewat 3 bulan. Mungkin sudah masuk di virus varian baru yang lebih cepat penularannya daripada virus COVID-19
ini COVID tuh. Sampai takut? Takut nggak? Yakin? Betul. Saya setuju. Jangan takut. Pesan malaikat baik kepada Maria, baik kepada Yusuf, sama. Apa? Jangan takut. Dua orang manusia ini menghadapi situasi yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Tidak bisa dibayangkan akan terjadi apa ya dalam hidup. Karena perempuan yang kedapatan berzina itu dilempari batu sampai mati. Tapi karena Immanuel, Maria sedang mengandung Sang Immanuel, maka Allah menyertai perjalanan hidup Maria. Tidak ada komplain dari warga. Yusuf menikahi Maria, masalah selesai. Apa yang ditakutkan oleh Maria tidak terjadi. Karena itulah malaikat berkata, jangan takut, hai Maria. Kepada Yusuf juga dikatakan, jangan takut, hai Yusuf. Yusuf juga mengalami ketakutan. Mempersunting seorang wanita yang sedang hamil bukan perbuatan salah. Keraguan-raguan dan ketakutan Yusuf dipatahkan oleh berita mereka, jangan takut. Nah, menariknya Bapak Ibu, yang dikerjakan oleh dua orang ini, itulah yang membuat masalah mereka bisa terselesaikan. Masalah awal terselesaikan. Apa yang mereka lakukan? Patuh, taat. Itu yang mereka lakukan. Jadi sangat berkesinambungan, sangat berhubungan Natal, Immanuel itu dengan kepatuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 4 hari sisa di tahun 2020 dan 365 hari di tahun 2021. Saya tidak ngomong yang jauh di akhir tahun 2021. Ini dekat sini. Kita tidak pernah tahu, bukan apa yang terjadi besok, nanti tidak tahu. Kalau Tuhan masih kasih umur panjang, ya kita masih hidup. Tetangga depan gang saya, mungkin Anda semua tahu, Pak Tengku Taji itu saksi mata. Beberapa hari masih beli adem sari ya Cik ya. 2-3 hari kemudian tidak pernah muncul, dengar beritanya meninggal. Mungkin Cik lebih ya. Saya sedang kena corona sekarang. Saya sedang OTG. Mungkin terus saya ngomong virusnya nyebar. Ayo, masih takut? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan tidak turut campur. Saya ajak Anda menghafal Roma 8:28 untuk jadi pegangan hidup. Ini menjadi pegangan hidup saya, membuat saya yakin betul. Dia dalam segala sesuatu, baik di dalam hal yang baik, menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan hati, maupun hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan, termasuk kalau Bapak Ibu kemarin ikut menyertai perjalanan kami ke rumah sakit, mungkin sampai juga ikut nulis dada. Di rumah sampai saya paksa, saya tekan. Gak iso ini. Luar gak ini sudah. Luar gak ini terus. Matanya naik ke atas. Hitam-hitamnya itu naik ke atas. Luar. Jadi sarafnya itu seolah ditarik ke belakang di bagian kepala.
hal-hal yang sangat membuat kita miris pun Allah turut bekerja. Kalau maminya nangis sepanjang jalan, di mobil, tapi saya berdoa dalam hati, saya menyerahkan semuanya. Terima kasih atas jalan. Itu yang saya suka sepanjang perjalanan. Karena saya percaya betul ayat ini tidak omong kosong. Roma 8 itu bukan omong kosong. Itu janji Tuhan. Allah turut bekerja. Hari ini ditegaskan Immanuel, Allah menyertai kita. Yang menyertai kita siapa? Allah yang mengatasi langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang surga itu luar biasa mulia, lantainya emas. Berapa luas surga? Yang jelas jauh lebih besar dari dunia ini, jauh lebih besar dari tata surya ini, karena seluruh umat manusia bisa masuk ke sana. Yesus bersaksi, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat. Dan itu lantainya dari emas. Pintu gerbangnya mutiara. Temboknya berlian, batu mulia. Ada 12 batu mulia. Orang paling kaya di dunia itu tidak ada yang begini. Rumahnya dari batu mulia, tidak ada. Saya pernah melihat sebuah video dikirimkan ke saya. Orang terkaya di dunia, kalau nggak salah dari Arab Saudi, mobilnya disepuk emas, klosetnya disepuk emas, tapi bukan emas, cuma sepuhan. Paham ya saya? Kloset, ina, toto, terus dilapisi emas. Dijokok emasnya, dicuil emasnya, keluar totoe. Tapi surga itu emas murni, Pak. Kok sampai gali sampai kedalaman sekian ribu meter, emas. Temboknya itu batu mulia. Ini loh Allah kita yang menyertai kita. Ini loh Tuhan kita yang menyertai kita. Jika Immanuel itu menjadi bagian dalam hidup kita, musuh sisi bertiga, musuh sisi khawatir. Masa sih masih kita memikirkan hal-hal yang terlalu jauh untuk kita pikirkan? Bukankah Allah yang mengatur hidup kita? Kalau kita percaya Immanuel, Allah menyertai kita, kita bisa berkata seperti Maria, jadilah padaku seperti perkataan. Kenapa? Immanuel, yakin saja. Firman Tuhan minggu lalu, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalan. Seperti tingginya langit dari bumi. Saya bikin status di FB baru kemarin. Jalanku bukan jalanmu, rancanganmu bukan rancanganmu. Karena nggak ngerti. Sering kali kita nggak ngerti, tapi nurut saja, percaya saja. Kenapa? Iman. Allah menyertai. Yesus berjanji dalam Matius pasal 28. Matius, coba saya baca. Ayat 20. Matius 28. Bagian akhir dari ayat 20 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan
ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada Allah itu, Sang Firman itu, Yesus itu menyertai kita senantiasa. Padanan kata senantiasa itu adalah selalu. Selalu menyertai kita. Ketahuilah aku menyertai kamu selalu, setiap saat, sampai bukan hanya sampai akhir hidup kita, sampai akhir zaman. Immanuel. Wis gak usah lebih, apalagi untuk ke gereja, gak usah takut. Kenapa? Immanuel, Allah menyertai kita. Berulang kali saya sampaikan, kalau Tuhan menghendaki kita kena, pasti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan. Karena rancangannya itu damai sejahtera. Satu orang teman saya, teman baik saya, satu kampus, satu angkatan, satu pelayanan, hari ini terbaring di rumah sakit kena COVID sudah 4 hari, harus dipasang oksigen. Tuhan izinkan itu terjadi. Di balik semuanya itu saya bersyukur. Saya yang lebih mobile dari dia, suka keludusan kemana-mana. Saya sampai hari ini sehat. Pak Bu, apakah ini bukan sebuah bukti penyertaan Allah? Apakah ini bukan sebuah show dari Tuhan? Immanuel itu benar-benar terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak disertai Tuhan. Dia diizinkan Tuhan mengalami itu. Diizinkan Tuhan. Saya bulan lalu diizinkan Tuhan terbaring 2 minggu karena tipes. Diizinkan Tuhan. Dan justru di saat-saat terbaring lemah itu sesuatu terjadi. Tuhan berfirman lebih kuat. Tuhan izinkan, tapi Immanuel. Bukan berarti tidak ada masalah. Benar? Saya tidak menjamin 2021 jemaat GPD Anugerah tidak ada masalah semua. Waduh. Saya tidak akan begitu, tidak berani saya. Karena bukan saya yang menentukan Anda punya masalah atau tidak. Tapi justru kita harus bersyukur. Seringkali Tuhan memakai masalah untuk mendidik kita, mendisiplinkan kita, menguatkan kita. Itu dari masalah. Ya, masalah jangan pernah ditolak, jangan pernah disumpahi. Masalahlah yang menjadikan kita kuat, dewasa, cerdas, jadi lebih dekat dengan Tuhan. Kalau tidak ada masalah, kita kebanyakan manusia. Kalau tidak ada masalah, lalai. Salomo lalai. Kenapa? Sepanjang zamannya itu damai, karena memang janji Tuhan. Lalai sehingga dia kawini siapa saja yang disukai hati. Anak-anak raja-raja, orang-orang kafir dikawin semua. Memang perkawinan itu perkawinan politis, Bapak Ibu, supaya negara-negara itu menjadi taklukannya. Salomo kerajaannya luar biasa besarnya. Tapi akibatnya apa? Salomo jadi penyembah berhala. Salomo mengikuti tingkah istrinya. Dia bangun kuil Baal, kuil Asyera. Semua dewa-dewa orang-orang Kanaan dibangun di sana. Itu loh kalau orang tidak punya masalah, lalai. Jadi bersyukurlah kalau kita punya masalah. Ya, saya bersyukur Grace kemarin gini karena kita jadi dekat lagi dengan Tuhan. Berdoa malam-malam setengah 12 selesai mandi semua, berdoa kita sebelum tidur. Setiap hari berdoa. Grace sekarang lebih rajin berdoa karena dia takut begini lagi.
Ada masalah itu yang membuat kita jadi lebih dekat. Tapi percayalah, iman Allah menyertai. 2021 bisa jadi ada masalah yang lebih besar. Bisa jadi persoalan-persoalan tambah banyak, kompleks. Bukan doa saya, tapi bisa jadi. Tapi percaya, selama kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melakukan firman Tuhan, apa 3 hal yang kita pelajari minggu yang lalu? Kuatkan dan teguhkan hatimu, percaya, bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan, taat, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 3 hal ini akan menguatkan, menolong kita menyelesaikan masalah. Ahas ditolong oleh Tuhan. Satu ayat mungkin saya coba cari sebentar. 1 Tawarikh pasal 20. Bukan, berarti 2 Tawarikh 20. Ya, 2 Tawarikh 20. Judul perikop ayat ini, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Saya baca ya, Bapak Ibu simak baik-baik. Ayat 1. Setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang menyerang Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. 3 pasukan, 3 negara berkoalisi. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni Engedi. Apa yang Yosafat lakukan? Yosafat menjadi takut. Ini hal yang wajar, manusiawi sekali. Kalau kita takut ketika masalah berat besar datang menyerang kita, lalu mengambil keputusan untuk ini yang perlu kita teladani, perlu kita tiru. Kalau ada masalah, cari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdoa. Terus kita baca ayat yang 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan suara yang sangat menyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Padang gurun Tekoa adalah tempat di mana akan terjadi pertempuran antara Yosafat dengan Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Meuni. 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Anda bisa baca ending dari cerita ini apa? Ayat yang ke-23. Ayat 22 berkata, ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon. Bani Amon, Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat
peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhamburan, berhantaran di tanah, tidak ada yang hidup. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Buat mereka, Raja Yehuda saat itu rajanya Yosafat, masalah yang sama. Kalau 3 negara berkoalisi menyerang, tentara yang sangat besar, sedangkan Yehuda itu kecil, yang menyerang luar biasa. Tentara yang sangat besar, laporan dari prajurit. Tapi ketika kita mengambil Tuhan seperti Yosafat, mencari Tuhan, berpuasa. Yosafat ngajak rakyatnya berdoa berpuasa, budal. Sampai ini ajak doa puasa, ayo budal. Masalahmu bisa diselesaikan. Persoalan Yosafat yang besar itu selesai. Bahkan mereka tidak mengeluarkan keringat setetes pun. Sama sekali mereka tidak mengayunkan pedang. Ketika mereka sampai di tempat itu, mereka melihat musuhnya wis mati kabeh. Kok iso? Tuhan membuat mereka berperang mereka sendiri. 3 negara ini berperang sendiri. Dibunuh yang satu, habis itu saling bunuh. Tidak ada yang terluput. Kesaksian Alkitab, nggak ada yang terluput. Semuanya berhantaran kepadamu, jadi bangkai. Yosafat dan rakyatnya menjarah barang-barang mereka sampai 3 hari. Diangkuti pulang butuh waktu 3 hari. Saking akeh jarahan. Persoalan mendatangkan berkat. Amin. Immanuel. Percayalah, Immanuel, Allah menyertai kita. Allah yang besar yang menyertai kita. Persoalanmu akan tetap ada. Karena itu adalah cara Allah mendidik Anda dan saya. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan selalu punya jalan keluar. Jangan takut. Amin. Ini pesan sebelum kita mengakhiri tahun ini. Pesan Tuhan, Immanuel, Allah menyertai. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Musik tolong. Kita nyanyikan Ebenezer. Sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami.
satu tahun ke depan di dalam penyertaan Tuhan, sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Dia Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, oh Ebenezer, Tuhan. kalau sampai hari ini kita masih dilindungi, diberkati oleh Tuhan, jangan khawatir. Tuhan yang sanggup akan terus melindungi dan memberkati kita. Ebenezer, oh Ebenezer, Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Oh Ebenezer, Tuhan pasti menolong. sekali lagi dengan segenap hati. Ebenezer, Oh Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Kami percaya ini Tuhan. Kami yakin Kau adalah Allah Immanuel buat kami. Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Engkau selalu menyertai kami dan kami bersyukur. Kami yakin dan percaya, seluruh jemaat GPD Anugerah yakin dan percaya Engkau Immanuel, Engkau Allah semesta alam, Engkau Allah yang dahsyat itu bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Bahkan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu. Banyak hal yang telah kami hadapi dan mungkin masih ada banyak lagi yang akan kami hadapi sepanjang kami hidup di dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami tidak menjadi terlalu takut, terlalu khawatir sehingga kami mengecewakan. Kami yakin dan percaya Engkau membawa kami dalam kuasa. Ada lembah kekelaman yang kami harus lewati, ada padang gurun kekeringan yang mungkin harus kami lewati. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik. Bahkan Engkau sanggup mengeluarkan air dari bukit batu untuk memelihara umat. Maka kami percaya Engkau sanggup membuat apa saja untuk memelihara hidup kami. Kami tidak takut Tuhan. Sebesar apapun masalah yang mungkin sedang menghadang, mengintai kami di depan, kami tidak takut. Karena kami percaya ada Allah yang menyertai kami, Allah yang sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan, sanggup mengubah tangisan ratapan menjadi yang mendatangkan kuasa, sehingga kami tidak perlu menjadi lemah dan takut oleh apapun, tapi kami menjadi kuat oleh percaya kami yang yakin Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu menancap dalam hati dan pikiran seluruh jemaat Tuhan yang ada.
sehingga mereka diberi kekuatan menjalani memasuki tahun 2021 yang masih misteri. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengumuman gereja, saya mengajak Bapak Ibu untuk beribadah tutup tahun tanggal 31 di tempat ini. Saya lupa susul dia ya, tidak ada itu ya. Itu hanya ada hari Sabtu dan Minggu. Hari Kamis tanggal 31 kita ibadah di tempat ini jam 8 malam dimulai. Tidak lama-lama ya, mungkin setengah 10 sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang memiliki makanan, roti sak cuil, buah sak potong, silakan dibawa, kita makan bersama-sama dalam perjamuan kasih. Menutup tahun ini dengan kasih, membuka tahun yang baru dengan kasih. Ujian kita yang terakhir tadi, Natal tanpa kasih, dan ada artinya ya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Kasih Kristus lahir di hati kita, meluap, melebar, menyebar menjadi sebuah berkat untuk orang lain. Nanti Bu Joko yang melayani puji-pujian, singernya Leta dan Ori. Bisa nih? Bisa nggak? Tidak tahu. Keren tahu nggak? Ya, kabari kalau nggak bisa jauh-jauh supaya bisa cari gantinya. Joko bimbing ujian dengan singernya para bidadarinya ya, kayak putris kan kedua putrinya, ini dia kedua putrinya melayani Tuhan ya. Saya ajak bersama-sama kita menutup tahun dengan sukacita dan dengan kasih. Sabtu libur semuanya, ibadah sekolah minggu, pemuda, remaja, pra-remaja sementara off, tapi minggu tidak libur ya. Minggu ibadah di tempat ini, perjamuan suci mengawali tahun yang baru. Ibu Dina yang akan melayani pujian dan singernya Chris dan Rahel. Saya orbitkan terus anak-anak muda ini supaya mereka melayani Tuhan ya. Tamburinnya off, ganti singer. Ya, puji Tuhan, itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada musik leader. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kita telah diberi kekuatan di Tuhan melalui firman Tuhan Immanuel, Tuhan bersama kita. Kesempatan kali ini kita berkesempatan memberikan persembahan. Kita akan kumpulkan, kita akan pujikan dari jarak selatan. Kita punya Allah yang sungguh hebat, Allah punya Allah itu dahsyat. Nanti untuk persembahan ya Silo sama Sila. Bagi Allah dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Yesus disanjung tinggi dari pulau
dengan pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Allahku Amin. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita sosong tahun 2021 dengan kasih Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan Immanuel Tuhan beserta kita. Mari kita akhiri pada pagi hari ini. Nanti kita akan berdoa untuk persembahan. Nanti doa persembahan Bu Paulus dan doa syafaat nanti Pak Daniel dan itu David. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah berjasa di saudara kami pada pagi hari ini dari awal berkenan hingga akhir pengajian. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, Tuhan berkati berkati kita menunjukkan kemuliaan dari kebenaran kerja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati tangan-tangan yang telah Amin. Tuhan memberikan kebenaran kami. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami telah berdoa dan berkati Tuhan. Segala puji syukur kembali kami naikkan kepada Haleluya. Tuhan pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama di Haleluya. tempat kudus milik Tuhan untuk menaikkan pujian dan Tuhan kepada Engkau. Dan pagi ini Tuhan kami berhati berpikir firman-Mu, Tuhan yang berpikir mengisi kami hati. Kuatkan dan hidupkan senantiasa, dan Engkau selalu menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintahan yang ada di Indonesia ini, dari presiden dan wakil presiden, semua para pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Tuhan juga memberkati mereka agar mereka tetap memerintah bangsa kami ini sesuai dengan rencana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa biar setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan kita Tuhan berkati, berikan mereka satu keluarga yang baik, mereka tunjukkan perbuatan Tuhan dalam setiap kinerja mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak baik, terima kasih. Saat ini Tuhan berdoa buat setiap para hamba Tuhan yang melayani di seluruh Indonesia ini. Tuhan Engkau memberkati mereka yang melayani di kota, di desa. Tuhan pakai mereka untuk setiap jiwa dimenangkan hidup kau kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Setiap yayasan Kristen dan sekolah-sekolah teologi yang ada juga kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Setiap para dosen yang mengajar di dalam itu memberkati mereka agar mereka tetap bersyukur kepada Engkau. Setiap jiwa yang ada juga mereka bawa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat wilayah Surabaya ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati gubernur yang ada di Tuhan, memberikan kekuatan kemampuan
agar terus memerintah wilayah Surabaya ini dengan kasih akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat Kabupaten Gresik dan Kecamatan Purworejo ini dalam kami Tuhan, agar setiap pemerintahan ini juga berikan kami kebebasan bagi umat Kristiani bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat jam-jam ibadah yang sudah ditetapkan oleh gereja kami ini, berkati dan percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang hadir sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang Tuhan mempercayakan mereka untuk melayani kami di tempat ini. Tuhan berkati mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari dibutuhkan. Kami berdoa buat kedua anaknya Samuel dan Chris, Tuhan berkati mereka agar kedua anak ini tetap terjun dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang hadir hari ini Tuhan, untuk memberkati setiap profesi kami sehari-hari dan memberkati setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami berbahawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat dan Engkau adalah Immanuel. Bagi kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Kami hidup di dalam belas kasihan-Mu, kami hidup di dalam anugerah-Mu, dan kami akan tetap berlindung kepada-Mu. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyelesaikannya dan sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami sangat bersyukur bahwa di minggu terakhir tahun 2020 ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa hadir beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan hati nurani yang tulus murni, dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka terus menjadi doa dan harapan kami Engkau memampukan kami untuk terus menyembah-Mu, memuliakan-Mu, memberikan yang terbaik kepada-Mu, segenap hidup kami, segenap tubuh kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Dan Tuhan memberkati kami semuanya. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini Tuhan, hamba berdoa menadahkan tangan. Tuhan tolong Engkau ulurkan berkat, Engkau ulurkan tangan-Mu dan Engkau mencurahkan berkat atas seluruh jemaat di dalam nama Yesus. Berkatilah di dalam kasih-Mu Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani melimpah di dalam kehidupan kami. Berkatilah mereka yang bekerja, Tuhan berkati tangan mereka, hikmat mereka Tuhan tambahi, sehingga mereka semakin berhasil di dalam pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan, Engkau membuatnya berhasil. Engkau juga menyertai dengan kemampuan, keterampilan, kreativitas yang baru untuk melakukan terobosan-terobosan Tuhan, di mana di sana mereka memperoleh penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan,
dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga untuk kesehatan kami. Banyak saudara-saudara kami yang sakit, banyak teman-teman kami juga yang terbaring sakit, bahkan harus ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menyertai, melindungi kami semuanya, terutama para orang tua kami yang sudah sepuh, juga anak-anak, bayi, anak-anak kecil. Tuhan melindungi lebih dalam nama Yesus. Engkau menyertai kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau menjauhkan kami dari segala kelemahan fisik, sehingga kami terus bisa memuliakan Tuhan. Tuhan menyertai kami, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan hidup nikah kami. Engkau membuat kami semakin bahagia memasuki tahun yang baru. Kami boleh semakin erat, kami semakin bahagia, kami semakin rukun, baik suami dengan istri maupun orang tua dengan anak-anak. Tuhan memberkati kami dan Tuhan membuat kami menjadi keluarga yang shalom, diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa juga buat generasi muda, anak-anak kami. Tuhan tolong mereka, banyak pengaruh, banyak hal yang dipertontonkan oleh dunia begitu indah menurut pandangan dunia yang bisa mempengaruhi mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu kiranya menolong anak-anak kami supaya mereka menjauhkan diri dari segala hal yang buruk, percabulan, pornografi, game-game yang tidak baik Tuhan Yesus, bahkan hal-hal yang jahat Tuhan, miras, narkoba Tuhan, dalam nama Yesus. Melindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari semua teman-teman yang merusak, teman-teman yang tidak baik. Tuhan jauhkan sehingga mereka menjadi generasi muda yang siap untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan bekali dengan hikmat akal budi dalam segala hal, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang sukses, baik di sekolah mereka, di bangku kuliah mereka, bahkan di pekerjaan mereka. Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berkorban, memberikan persembahan, tatangan, bahkan yang memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan juga berkati. Tuhan limpahi dengan berkat, dengan anugerah, bahkan tingkap langit terbuka dan tercurah, sehingga hidup mereka semakin berlimpah-limpah dan memberikan yang terbaik lebih lagi kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan liburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, damai sejahtera dan jalan keluar. Dan Tuhan membuat kami semuanya senantiasa bersuka cita, sebab kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Tuhan tolong lindungi kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing. Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya, baik yang jauh yang dekat, yang berjalan kaki, yang berkendaraan. Bungkus kami dalam kasih-Mu, jauhkan kami dari segala hal, terutama dari virus corona yang berkembang ini Tuhan, supaya kami tetap sehat dan dengan tubuh yang sehat kami persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu. Tuhan Yesus menyertai kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, pulanglah di dalam kasih sayang, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih, keselamatan, kemenangan dari Allah Putra, dan penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai, menolong, menghibur kita dari sekarang sampai Maranatha, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.